Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi kali ini pertemuan kita adakan online ya. Di sini pertemuan online kali ini kita akan membahas break system atau sistem rem. Nah, jadi fungsi sistem rem itu yang pertama itu mengurangi kecepatan dan juga menghentikan kendaraan. Kemudian juga ada memungkinkan parkir di tempat yang menurun. Jadi ketika dia parkir di tempat yang menurun, jadi mobil itu tidak akan bergerak mundur ataupun maju. Kemudian juga ada juga sebagai alat pengaman dan juga menjamin pengendaraan yang aman. Nah, berikut ini ada komponen-komponen sistem rem. Pertama itu ada pedal rem atau brake pedal, ada juga brake booster, kemudian juga ada master cylinder, ada proportioning valve, ada disc brake, ada parking brake cable atau buat rem parkir, terus ada drum drum brake, ada juga parking brake lever. Nah, ini buat prinsip rem. Jadi prinsip dasar sistem rem itu mengubah yang tadinya dari energi gerak, kemudian juga menjadi energi panas. Nah, umumnya ini rem ini itu bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Jadi efek pengereman ini diperoleh dari adanya itu gesekan yang ditimbulkan dari dua benda, yaitu ada gesekan kampas rem, kemudian dia menggesek ke drum brake atau tromol. Nah, untuk tipe-tipe rem ini ada berbagai macam. Ada rem kaki atau foot brake. Jadi pengoperasiannya itu menggunakan kaki untuk mengontrol kecepatan dan juga menghentikan kendaraan. Kemudian juga ada rem parkir atau parking brake. Itu tuh untuk menahan kendaraan supaya nggak mudah bergerak pada saat parkir. Terus juga ada rem tambahan. Nah, rem tambahan ini buat bantu rem kaki umumnya itu digunakan di kendaraan-kendaraan besar dan juga berat kayak truk-truk besar gitu. Nah, untuk rem kaki ini dilombakan menjadi dua, ada hidrolis atau hydraulic brake. Jadi konstruksinya ini lebih sederhana tapi juga lebih responsif keuntungannya. Kemudian ini ada pneumatis atau pneumatis brake. Konstruksinya ini sangat rumit karena harus menggunakan kompresor untuk memastikan udara bertekanan. Nah, untuk pneumatis brake ini biasanya digunakan di kendaraan-kendaraan besar seperti truk-truk. Nah, ini untuk prinsip dasar kerja rem berdasarkan hukum Pascal, yaitu tekanan zat cair itu akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama besar. Jadi tekanan yang dibangkitkan oleh master silinder diteruskan ke pipa-pipa saluran dan silinder roda. Ini untuk cara kerja pedal rem berdasarkan prinsip tuas yang merubah gaya penekanan pedal yang kecil menjadi besar. Di sini ada rumusnya F2 sama dengan F1 dikali A per B. Di mana A itu jarak pedal ke fulcrum, kemudian B itu jarak push rod ke fulcrum, F1 itu gaya penekanan pedal, F2 itu gaya push rod. Nah, ini ada tipe dan konstruksi master silinder. Ada dua tipe master silinder. Yang pertama itu ada tunggal, kemudian yang satunya itu ganda. Jadi bisa dilihat ini perbedaannya. Reservoirnya yang single itu ada satu, sedangkan yang ganda itu ada dua reservoir. Kemudian juga piston cupnya juga ada dua, pistonnya ada dua buat yang ganda. Kalau yang single pistonnya cuma satu. Kemudian ada cara kerja. Nah, saat pedal rem ini nggak diinjak, piston cup itu letaknya itu ada di antara inlet port dan compensating port. Nah, sehingga terdapat dua saluran antara silinder dan reservoir tank. Kemudian buat saat pedal rem itu diinjak, piston itu bergerak ke kanan dan piston cup itu menutup compensating port. Nah, ini tuh nyebabin tekanan hidrolis di dalam silinder itu bertambah dan tekanan ini yang diteruskan ke wheel cylinder ataupun ke kaliper. Kemudian ada komponen wheel cylinder. Ada dua macam wheel cylinder, ada single piston dengan satu piston itu buat mendorong kampas remnya atau brake shoe. Kemudian ada juga yang dua piston untuk mendorong brake shoe-nya. Kemudian ada sepatu rem dan juga kanvas rem atau brake shoe sepatu rem. Bahannya itu dari plat baja.
Untuk kanvas remnya itu, bahannya itu dari campuran fiber metalik, lead, plastik, dan lain-lain lah. Cara pemasangannya itu pada sepatu rem dengan cara dikeling atau dilem. Jadi di kanvas kanvas remnya ini ditempel menggunakan paku keling atau dilem ke brake shoe-nya, ke plat bajanya. Kemudian ada rem tromol, tromol rem atau drum brake. Komponen rem tromol itu ada backing plate, wheel cylinder, brake shoe, dan lining, dan juga brake drum. Itu komponen-komponen utamanya. Kemudian juga ketika brake lining itu bergesekan dengan brake drum, panas itu yang ditemukan itu bisa mencapai 200 sampai 300 derajat Celcius. Nah, itu cukup panas. Kemudian tipe-tipe rem tromol. Yang pertama itu ada leading and trailing. Jadi satu wheel cylinder ini ada dua piston untuk mendorong brake shoe di bagian atas untuk menekan tromol. Nah, bagian leading shoe ini lebih cepat habis dibanding bagian trailing shoe. Kelemahannya itu. Kemudian ada two leading. Tipe ini mempunyai dua wheel cylinder yang masing-masing wheel cylinder itu ada satu piston. Jadi wheel cylindernya ada dua, ada atas ada bawah, tapi cuma punya satu piston. Jadi dia bisa mendorong ke satu arah doang. Keuntungannya itu ada saat kendaraan bergerak maju itu, kedua sepatu rem ini menjadi leading sehingga rem menjadi lebih pakem. Keuntungannya itu. Kemudian ada tipe dual two leading. Nah, tipe ini punya dua wheel cylinder yang masing-masing wheel cylinder ini ada dua piston. Beda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu kan ada dua wheel cylinder tapi cuma ada satu piston. Nah, ini buat tipe ini itu yang paling efektif lah atau yang paling baik. Jadi pada saat kendaraan maju ataupun mundur, pengeremannya itu bisa pakem, lebih pakem dibanding tipe-tipe yang lain. Kemudian ada juga tipe uniservo. Nah, tipe ini itu punya satu wheel cylinder dengan satu piston dan pada adjusting cylinder dapat bergerak bebas. Nah, keuntungannya ini tuh, jadi ketika kendaraan maju, kedua sepatu rem ini menjadi leading. Kerugiannya saat kendaraan mundur, kedua sepatu rem menjadi trailing. Kemudian ada tipe 2 servo. Nah, tipe ini penyempurnaan dari tipe sebelumnya atau tipe uniservo. Jadi rem jenis ini itu menggunakan satu wheel cylinder dengan dua piston dan adjusting cylinder yang dapat bergerak bebas. Nah, sehingga pada saat kendaraan bergerak maju ataupun mundur, kedua sepatu rem ini berfungsi sebagai leading shoe. Nah, kemudian ada tipe anchor pin. Tipe ini punya satu wheel cylinder dengan dua piston. Brake shoe di bagian bawah diikat menggunakan pin. Bedanya itu. Jika dilakukan pengereman dalam kondisi seperti di gambar ini, atau arah panah ini kanan atau kiri, maka primary issue akan bekerja sebagai leading, dan secondary issue akan bekerja sebagai trailing. Nah, buat celah sepatu rem, jadi kalau celahnya itu tidak tepat, ada beberapa kemungkinan. Jika terlalu besar, dia akan menyebabkan keterlambatan dalam pengereman. Jadi kita butuh effort atau butuh tenaga lebih lah buat ngerem, karena dia jaraknya terlalu besar. Nah, jika terlalu kecil, ini juga akan menyebabkan rem itu macet. Kemudian jika tidak sama akan menyebabkan rem tertarik ke satu arah. Jadi misal yang kiri celahnya lebih kecil, yang kanan celahnya lebih besar. Nah, jadi kemungkinan bisa bergerak ke satu arah. Kendaraan itu bisa tertarik ke satu arah. Kemudian ada penyetel celah sepatu rem otomatis. Nah, cara kerjanya itu saat rem parkir bekerja, maka tuas itu tertarik ke kiri. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan, tuas penyetel akan berputar searah jarum jam mengelilingi pin tempat sepatu rem terpasang, memutarkan adjusting screw. Nah, jadi di rem tromol itu ada adjusting screw nih buat nyetelnya celah sepatu rem. Nah, pada saat celah mencapai standar atau celah sepatu rem dengan tromol kurang lebih 0,5 mm, maka adjusting lever hanya bergerak sedikit, tidak dapat mengait gigi adjusting screw, sehingga celah sepatu rem akan stuck. Kemudian ada tipe rem cakram atau disc brake. Rem cakram atau disc brake ini terdiri dari ada cakram atau rotor discnya, kemudian ada disc pad atau kampas rem, kemudian juga ada kaliper.
Nah, dari pengereman ini dihasilkan karena adanya gesekan antara disk, pad, dan juga disk rotor. Keuntungannya itu radiasi panas itu jadi lebih baik. Kemudian juga bila terkena air lebih cepat kering dibanding rem tromol. Konstruksinya juga lebih sederhana, mudah juga dalam perawatan. Tapi ada kerugiannya yaitu self energizingnya kecil. Terus membutuhkan tekanan hidrolis yang lebih besar dibanding rem tromol. Nah, buat tipe-tipe rem cakram ini ada tipe fixed type atau double piston. Jadi tipe ini itu pengereman itu didapat ketika padnya itu ditekan piston secara hidrolis dari kedua sisi. Jadi dia seperti dijepit dari kedua sisi ini pistonnya. Kemudian ada tipe floating caliper type. Nah, tipe ini itu cuma terdapat satu piston. Kalau tadi kan ada dua piston, ini cuma satu piston. Jadi tekanan hidrolis dari motor silinder ini mendorong piston A dan selanjutnya itu menekan disk. Nah, pada saat yang sama ini tekanan hidrolis ini menekan sisi pad B karena kaliper ini dari bergerak ke kanan dan menjepit cakram dan terjadilah pengereman. Yang lebih seperti itu cara kerjanya. Nah, di sini juga ada penyetelan. Celah normal itu, celah normal, bila rem dioperasikan, maka piston sil membentuk elastis seperti di gambar ini. Bila pedal rem dilepas, piston sil akan kembali ke bentuk semula dan juga menarik piston kembali. Besarnya deformasi sil sama dengan celah pad kit terhadap rotor. Nah, jika celah terlalu lebar, jika pad kita sudah aus, rem ini dioperasikan, maka gerakan piston akan lebih jauh. Tetapi besarnya deformasi sil tetap. Nah, jika pedal dilepaskan, piston ini akan kembali dengan jarak yang sama besar dengan deformasi sil dan juga celah-celah rem yang udah disetel. Kemudian ada komponen disc brake pad, bahannya itu campuran metallic fiber dan juga serbuk besi yang disebut semi metallic disc pad. Celah pada disc brake ini dimaksudkan untuk menunjuk batas ketebalan pad kit yang diizinkan. Jadi di sini di disc pad ini ada celah. Kemudian ada anti squeal shim itu berfungsi untuk mencegah bunyi menderit pada saat pengereman. Nah, ada tiga macam rotor disc, ada solid disc type, ada ventilated disc type. Jadi berlubang-lubang pada bagian tengahnya yang berfungsi itu buat pendinginan agar tidak terjadi fading. Kemudian ada juga solid disc type with drum. Jadi fungsinya drumnya ini atau tromolnya ini fungsinya untuk rem parkir. Nah, buat rem parkir ini dibagi menjadi dua tipe. Ada tipe roda belakang, kemudian ada tipe center pada output transmisi. Dia adanya di output transmisi. Kalau tipe center, cara kerja ini dengan menarik tuas rem parkir, maka rem ini bekerja melalui parking brake cable. Jadi dia masih menggunakan kabel intermediate lever, full rod, equalizer, parking brake cable kiri dan kanan. Nah, ini ada tipe-tipe tuas rem parkir. Ada lever type. Ini biasanya digunakan di kendaraan penumpang, kendaraan komersial, kendaraan yang biasa kita temuin. Ini ada stick type. Biasanya digunakan pada kendaraan komersial. Kemudian juga ada pedal type. Biasanya ini digunakan kendaraan penumpang ataupun kendaraan mewah. Cara membebaskannya itu menggunakan pedal. Dia sudah bukan menggunakan tangan. Terus tipenya ada tipe sharing, tipe ini gabungan dengan rem kaki. Jadi hubungan ini dilakukan secara mekanik dengan sepatu rem atau ped rem. Kendaraan dengan rem tromol pada tipe rem parkir ini, sepatu rem ini akan ngembang oleh brake lever dan shoe strut. Kemudian ada tipe sharing. Nah, mekanisme rem parkir ini disatuin dengan kaliper rem. Jadi gerakan tuas ini menyebabkan lever shaft ini berputar dan mengakibatkan spindle spindle ini menggerakkan piston untuk mendorong pad menjepit disk sehingga terjadi pengereman. Kemudian ada tipe devoted. Nah, rem parkir tipe devoted ini biasanya itu digunakan pada mobil yang menggunakan rem belakang model cakram. Nah, pada tipe ini cara kerja sama dengan tipe rem parkir tromol kurang lebih. Kemudian ada tipe center brake. Tipe ini digunakan pada kendaraan komersial atau kendaraan niaga. Tipe ini juga jadi salah satu tipe rem parkir tipe tromol yang dipasangkan di antara poros transmisi dan juga propeller shaft.
Jadi dia posisinya ada di antara transmisi dan juga propeller shaft. Beda dengan tipe-tipe sebelumnya. Kemudian juga ada komponen brake booster. Fungsinya itu buat melipat gandakan daya penekanan tebal. Jadi ketika pedal itu ditekan, maka daya dari tekanan pedal itu bisa jadi lebih besar karena adanya brake booster ini. Nah, kerjanya itu kurang lebih bila vakum bekerja pada kedua sisi piston, maka piston akan terdorong ke kanan oleh pegas. Nah, bila tekanan atmosfer ini masuk ke ruangan A, maka piston ini bergerak ke kiri menekan pegas karena adanya perbedaan tekanan. Nah, ini nyebabin batang piston itu menekan piston master cylinder. Jadi gunanya itu buat ngebantu mendorong piston master cylinder. Nah, kurang lebih konstruksinya seperti ini. Ini ada cara kerja ketika pedal belum ditekan. Jadi air valve ini tertarik ke kanan oleh air valve return spring bertemu dengan control valve sehingga tertutup dan udara luar itu tidak bisa masuk ke variable pressure chamber. Nah, vacuum valve ini terbuka menyebabkan terjadinya kevakuman pada konstan dan variable pressure chamber. Nah, piston ini terdorong ke kanan oleh pegas diafragma. Nah, ketika rem atau pedal ini ditekan, valve operating root itu mendorong air valve control valve, menyebabkan vakum valve tertutup dan air valve terbuka. Hal ini menyebabkan udara luar masuk ke variable pressure chamber. Perbedaan tekanan antara variable dan constant pressure chamber menyebabkan piston itu bergerak ke kiri. Nah, buat materi-materi selanjutnya mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi tadi kurang lebih brake booster itu menggunakan prinsip kevakuman dari mesin. Nah, buat selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari materi-materi ini sampai brake booster ini? Tidak ada, Pak. Nah, oke, Tidak ada, Pak. kalau tidak ada mungkin sudah jelas ya buat materi pengereman ini. Buat selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya buat kata penyeimbang dan juga materi-materi selanjutnya. Nah, jadi nah, jadi sebelum kita tutup kelas hari ini, di sini saya akan ngasih tugas buat kalian semua. Nah, tugasnya itu kalian itu menjelaskan bagaimana cara kerja sistem rem ini yang ada di gambar ini, mulai dari ketika pedal itu direm. Jadi kalian buat bagaimana aliran fluida rem ini hingga rem ini bekerja. Jadi tugasnya itu. Jadi kalian tulis gimana cara kerja rem ini, mulai dari aliran fluidanya. Ditulis di buku, dikumpulkan di minggu depan, di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Tidak ada, Pak. Ya, mungkin sudah jelas ya tugasnya. Mungkin saya cukupkan juga buat pertemuan hari ini mengenai sistem rem. Lanjut di pertemuan berikutnya kita masih melanjutin bahas sistem rem yang belum kebahas. Mungkin itu saja kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.